Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Learning by Riding. Sidik di sini di daerah Bilangan Pasar Ciputat. Aktivitas pagi seperti biasa. Jadi padat merayap, apalagi di daerah Pasar Ciputat. Mereka sudah aktif dari jam 3 pagi, guys. Jadi ini udah mereka mau pulang. Dan ini sudah sangat cerah karena sudah jam 6 juga. Jadi mataharinya sudah terbit. Nah, pada kesempatan kali ini kita nggak akan review apa-apa, kita nggak akan bahas sesuatu hal. Ya, saya akan menyajikan perjalanan aja lah ya. Di daerah Ciputat nanti menuju Jakarta Selatan. Ada apa aja, terus kemudian di jalanan gimana gitu ya. Paling itu sih. Nanti kita akan lihat. Dan ini jam 6 udah macetnya kayak gini nih. Jakarta lah, maklum ya. Kalau teman-teman tinggal di daerah yang tidak macet, kalian sangat beruntung karena tidak mengalami hal-hal seperti ini di Jakarta. Jakarta itu kejam, Jakarta itu seperti ibu tiri katanya. Apalagi orang-orang yang tinggal di sekitaran Jabodetabek, mereka itu kalau misalnya kerja di Jakarta tuh before subuh malah ya, jam 4 pagi mereka itu sudah berangkat kerja. Kalau yang naik komuter lain ya, KRL itu dari Bogor, itu jam 4 pagi itu sudah ada di stasiun kereta. Kalau yang naik motor itu after subuh, mereka sudah jalan, menghindari macet sebenarnya. Jaraknya tuh nggak jauh, di kota penyangga ke arah Jakarta tuh nggak jauh. Paling jauh mungkin 30 sampai 35 kilo. Nggak jauh, tapi karena macet sehingga memakan waktu yang lama. Kayak misalnya saya berangkat kerja nih ya, kalau pagi banget itu 1 jam sampai loh ke Jakarta. 1 jam, tapi pulangnya itu bisa 2 jam. Itu kalau berangkatnya pagi. Tapi kalau saya berangkatnya siang, misal dari rumah jam 6, mungkin 2 jam juga sampai kantor. Dan saya nggak mau macet-macetan, nggak mau capek gara-gara macet, kemudian kesel gara-gara macet. Saya nggak mau, makanya memutuskan untuk datang lebih awal, after subuh atau ya setengah 6 dari rumah. Ini kayak saat ini nih ya, sebenarnya udah agak telat berangkatnya, tapi nggak apa-apa, ini jam 6 pagi kok, masih oke. Nyampe kantor sekitar jam setengah 7 juga udah sampai. Hitungannya 1 jam lah. Jadi saya tuh kalau berangkat pulang kerja total 78 kilo lah. Jadi setiap hari itu touring kalau bawa motor. Karena saya kan nggak selalu bawa motor ya, bawa mobil juga. Kalau bawa mobil itu lebih dekat, 45 menit, bahkan bisa 40 menit kalau bawa mobil karena lewat tol ya gitu. Nah, contoh ini nih, ini udah di daerah ke Uin ya. Ini udah begini, udah padat merayap gitu. Padahal ya jam 6 pagi gitu kan. Sedangkan mereka aja masuk kantor jam 8. Berarti kan paling nggak rata-rata mereka berangkat setengah 6 dari rumah. Udah kayak gini. Kalau misalnya lebih telat lagi, wah itu macetnya parah. Gitu. Jadi aktivitas pagi itu bisa kesal sendiri kita. Ya gara-gara macet gitu. Di sini kan karena kota penyangganya kayak dari Bogor, Parung, Tangerang itu lewat sini, yang di daerah selatan ya numpuk semua. Pulangnya juga kayak gitu. Kan saya pernah ya di video kapan tuh nge-review jalur laknat ya. Jalanan macet di Jakarta dan di Tangerang Selatan di Ciputat. Itu benar-benar terjadi hampir setiap hari gitu. Dan buat orang-orang yang nggak kuat mental, itu udah pasti kena deh. Karena mentalnya udah males duluan kerja di Jakarta. Oke, ini ya di sebelah kiri ini ada kampus UIN Ciputat. Kelihatan nggak? Sebelah kiri itu yang gedungnya besar, itu adalah UIN Ciputat. Nih tuh, ini adalah UIN Ciputat. Ya kan? That's good. Kampus ya,
maksudnya besar kampusnya. Dan ini kalau misalnya udah pagi-pagi jam 8, masa-masanya udah masuk jam kuliah, wah macet banget, sama sore. Dan kita ke arah Lebak Bulus. Ini masih di Jalan Raya Ciputat. Saya tuh kadang nggak kebayangnya kalau misalnya orang berangkat kerja lewat sini bawa mobil, karena lumayan macet ya. Bisa jadi yang arah-arah dari Tangerang Selatan gitu, dari Pamulang tuh udah kena macet duluan. Tambah lagi sini nih, daerah sini. Nanti kan kita lewat di depan kompleknya perumahan dosen UI di daerah Ciputat juga. Itu juga macet. Terus arah ke Lebak Bulus juga macet. Dan sialnya lagi itu kalau sore itu macet parah karena ada, ya bukan perbaikan jalan, tapi ada pemasangan kabel. Saya tuh nggak paham kadang tuh ya, sama PLN tuh nggak ngerti deh. Masang kabel tuh setengah-setengah, setiap tahun ada aja yang dia pasang. Dan dia tuh kan tanam ya di dalam tanah gitu, jadi tuh mau nggak mau harus mengganggu perjalanan gitu. Kenapa nggak masang-masang kabel optik gitu ya, terus sekalian gitu loh. Tahun lalu udah gitu, ini nggak nambah lagi, nggak jelas gitu. Belum lagi nanti nih udah menjelang akhir tahun, biasanya serapan anggaran itu rendah, mau nggak mau harus diserap. Udah deh ngada-ngadi misalnya ngaspal jalan lah, atau bikin beton lah. Tapi itu udah akhir-akhir tuh kebiasaannya ya di Indonesia tuh kayak gitu. Dan sangat-sangat mengganggu jadinya pengendara motor, mobil, gara-gara bikin jalan tadinya bisa 2 jalur jadi 1 jalur, akhirnya macet. Ini contohnya kayak gini nih. Ini kita di depan komplek sebelah kanan tuh ya. Sebelah kanan tuh komplek perumahan dosen UI. Jadi perumahan Universitas Indonesia. Jadi setiap hari seperti ini. Jangan kaget ya, Jakarta tuh penuh dengan orang-orang yang berjuang dengan keras, karena ibu kota selalu menjanjikan kenikmatan padahal belum tentu. Kemudian UMK-nya juga kalah dari Bekasi kayaknya. Jadi harus pintar-pintar di Jakarta tuh, pintar cari uang, pintar menghemat, pintar menabung. Kalau tidak ya kita tidak bisa jadi apa-apa di Jakarta ini. Oke. Oh, ini lampu merah soalnya ya. Jadi gini nih, jalan pelan-pelan, terus jalan lagi, berhenti lagi, jalan lagi, berhenti lagi. Dan saya sadar sih kenapa Jakarta macet, arah ke Jakarta macet. Kenapa? Karena memang sudah dari dulu pemerintah kita itu Jawa sentris ya, Jawa sentris. Semuanya yang dibangun adalah Jawa. Dari sumber daya manusianya sampai bangunannya itu semuanya dibangun di Jawa. Sehingga orang-orang dari Kalimantan, dari Sumatera, Sulawesi, dari wilayah timur yaitu merantaunya ke Jakarta. Dan karena di Jakarta sudah sumpek, akhirnya mereka menetapnya itu di pinggiran Jakarta. Kerjanya, cari rezekinya itu di Jakarta. Ya akhirnya seperti ini. Ditambah lagi sistem kita, sistem finance kita, kepemilikan kendaraan kita tuh sangat-sangat mudah. Kalau kamu punya uang 2 juta, 3 juta, itu udah bisa DP motor. 1 juta udah bisa DP motor. Lalu kalau punya uang 10 sampai 15 juta atau paling mahal 20 juta, kita udah punya mobil. Karena bisa DP mobil. Paling tidak mobil-mobil dengan ya LCGC lah misalnya, bisa. Semudah itu di Indonesia. Regulasinya saya nggak tahu apakah ada regulasi yang khusus buat menangani kemacetan ini yang berhubungan dengan kendaraan. Saya nggak tahu, tapi produksi kendaraan kita tiap hari itu bisa capai puluhan ribu, baik motor ataupun mobil ya. Jadi bayangin tuh, kayak
sama aja kayak anak yang lahir dalam satu hari itu berapa jumlahnya gitu ya. Kurang lebih itu sama kayak produksi kendaraan, baik motor ataupun mobil. Ya meskipun itu tidak selalu dipakai di Indonesia, ada juga yang diekspor, tapi bikin padat gitu. Setiap generasi akhirnya harus punya motor kan, ingin punya mobil. Ya itulah yang menyebabkan jalanan makin parah, makin macet. Dulu di daerah sini ya, itu jam 6 itu udah lancar banget kayak wilayah tadi ya. Sekarang padat merayap. Kalau saya pulang malam jam-jam 8, jam 9 paling tidak, itu jalanan udah sepi di daerah Ciputat ya. Tapi sekarang ya masih aja, mau jam 8 mau jam 9 ya masih macet gitu. Karena teman-teman yang kerja juga mungkin lembur ya, mungkin lembur, jadi ya pulangnya sama, bikin macet gitu. Oke, kita sudah meninggalkan kota Tangerang Selatan. Selamat datang di Jakarta Selatan. Kita menuju ke Lebak Bulus ya. Inilah Jakarta. Itu ada relnya MRT. Jadi startnya kan dari Lebak Bulus ya. Nah itu adalah relnya MRT. Dan saya sebagai warga Jabodetabek aja belum pernah merasakan MRT. Next lah ya, kita coba untuk naik MRT. Kemudian ini nih, arah ke Lebak Bulus. Sana kan Lebak Bulus ya. Sebelah kanan tuh stasiun MRT itu ada, kelihatan nggak keretanya ya, MRT-nya. Jakarta yang cerah, kalau siang panasnya menyengat, dengan segala hiruk pikuk permasalahannya. Maka saya selalu salut dengan orang-orang yang ada di Jakarta. Bahkan saya suka bangga dengan diri sendiri ya. Tidak terlalu banyak ngeluh, itu suatu hal yang menakjubkan gitu. Hidup di Jakarta, bekerja di Jakarta, luar biasa lah. Dan menjadikan kita tuh pribadi-pribadi yang jadi tidak cengeng, lebih tangguh gitu. Oke, nanti kita dari sini ada lampu merah, kita ambil ke kanan. Itu arah ke Cilandak, juga arah ke Pondok Indah gitu. Kalau pagi cerah begini, kita tuh bareng sama anak-anak sekolah nih, contoh ini nih, bareng sama anak sekolah. Karena mereka itu kan masuknya kalau nggak salah 6:30 ya. Oh, bareng sama anak sekolah. Terus sama yang pergi ke kantor jelas. Dan kita tuh bareng sama ojek online pastinya. Karena di Jakarta tuh ojek online tuh udah kayak apa ya, udah kayak semut lah. Rombongan banyak banget. Tapi ya it's okay. Agak lumayan dengan adanya ojek online. Kenapa? Dengan adanya ojek online, setidaknya orang-orang yang tidak bekerja bisa sambil menunggu pekerjaan mengambil job sebagai ojek online. Toh pada prinsipnya ojek online juga sekarang kan dibatasi ya, kalau tidak salah, terutama yang kendaraan roda 4 itu kan dibatasi gitu. Jadi ya kehidupan Jakarta cukup mencengangkan. Terus juga aktivitasnya pasti sangat padat gitu ya. Jadi kita bisa lihat orang yang tukang gali tanah ada, lagi proyek pengerjaan jalan. Yang jualan, yang bersih-bersih. Kemudian yang melakukan pengecetan, biasanya ada juga tuh yang lagi ngecat marka jalan. Terus apa lagi? Petugas kepolisian banyak. Terus pekerja-pekerja taksi online ya banyak, pengamen apalagi gitu ya. Jadi Jakarta sangat padat. Di luar orang-orang yang kerja di kantoran, itu aktivitasnya banyak, yang dagang dan lain sebagainya itu banyak. Sehingga kesempatan untuk kita kalau ke Jakarta memang seolah-olah besar untuk paling tidak mendapatkan uang gitu.
Oke, kita sudah ke arah Cilandak. Kalau ke kiri nanti ke Pondok Indah, tapi kita lurus terus ke arah Cilandak, kemudian ke Pasar Minggu. Tapi kita nggak sampai Pasar Minggu, nanti ke kiri, kita ambil kiri ke Warung Buncit gitu. Oke, ya saya rasa vlognya gitu aja ya. Saya cuma ingin ngasih tahu bahwa Jakarta itu membosankan. Jalanannya bagus nggak? Ya lumayan lah, bagus. Masa ibu kota nggak bagus? Tapi ingat, ketika kalian punya kota yang hening, kemudian lebih damai, lebih tertib, kemudian tidak melelahkan seperti Jakarta, saya rasa udahlah di sana aja. Buka peluang, buka usaha, buka kesempatan di kota kalian masing-masing. Jangan ke Jakarta, karena sudah sumpek, polusinya banyak, panas, dan Jakarta adalah hutan beton yang bisa saja kita terkam oleh singa-singa kota. Saya rasa itu ya vlog kali ini. Terima kasih dari Jakarta Selatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gullfest hela dagen, mjöl från livets grottekvarn. Gullfest hela dagen.